Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni Milenia Cewel, NIM B30020114, kelas CISP, mata kuliah Makroekonomi 2. Saya di sini akan mempresentasikan fungsi konsumsi yang dipaparkan oleh para ahli. Di antaranya, menurut John Maynard Keynes, yang kedua Irving Fisher, yang ketiga Madoglini, dan yang keempat menurut Milton Friedman. Langsung saja, yang pertama dari Keynes. Keynes memiliki 3 dugaan terkait fungsi konsumsi. Yang pertama adalah MPC kurang dari 1 dan lebih dari 0. Menurut Keynes meyakini bahwa semua manusia akan melakukan konsumsi apabila pendapatan mereka naik, namun jumlahnya tidak sebanyak kenaikan pendapatannya. Artinya, ketika orang-orang menerima tambahan gaji, mereka biasanya menggunakannya untuk menabung dan konsumsi. Dugaan yang kedua adalah rasio rata-rata kecenderungan mengkonsumsi atau biasa disebut dengan APC jatuh ketika pendapatan naik, atau dalam kurung APC sama dengan C atau Y. Yang ketiga, dugaan Keynes, pendapatan adalah penentu utama fungsi. Pendapatan adalah determinan utama yang menentukan konsumsi, sedangkan determinan tingkat bunga itu tidak penting. Kemudian para ekonom mengumpulkan data tentang konsumsi dan pendapatan dari studi rumah tangga. Mereka menemukan bahwa rumah tangga dengan pendapatan yang lebih tinggi akan mengkonsumsi lebih banyak, atau MPC sama dengan 0. Kemudian menyimpan lebih banyak, atau MPC kurang dari 1, dan menyimpan sebagian besar dari pendapatan mereka, atau APC turun ketika Y naik. Kemudian, masalah fungsi konsumsi yang dipaparkan oleh Keynes adalah berdasarkan fungsi konsumsi Keynes, para ekonom memperkirakan bahwa C akan tumbuh lebih lambat daripada Y, atau terjadi stagnasi. Prediksi ini tidak menjadi kenyataan. Ketika Y naik, APC tidak turun dan C naik pada tingkat yang sama dengan pendapatan. Kemudian Simon Kuznets menunjukkan bahwa C atau Y stabil dalam jangka panjang. Kemudian yang kedua adalah menurut Irving Fisher dengan model pilihan antar waktu. Model pilihan antar waktu diperkenalkan oleh Irving Fisher. Fisher menganalisa tentang seberapa rasional para konsumen dalam membuat pilihan antar waktu atau melakukan pilihan dalam periode waktu yang berbeda. Apabila semakin banyak yang dia konsumsi saat ini, maka akan sedikit yang bisa dikonsumsi di masa yang akan datang. Model ini melihat halangan-halangan yang dihadapi oleh konsumen dan bagaimana mereka memilih antara konsumsi dan tabungan. Dalam teorinya, Fisher menjabarkan beberapa hal mengenai fungsi konsumsi seseorang. Adapun penjabarannya tersebut, yang pertama, konsumen harus memilih kombinasi di bawah garis anggaran. Kedua, konsumen akan memilih kombinasi konsumsi yang diinginkan di sepanjang kurva indifferent. Ketiga, konsumen akan berusaha mencapai tingkat kurva indifferent yang setinggi-tingginya, yaitu mencapai kondisi optimum. Keempat, konsumen akan menaikkan tingkat konsumsinya jika pendapatan mereka meningkat. Kelima, perubahan suku bunga real membuat perubahan kombinasi konsumsi. Yang terakhir, meminjam dan menabung akan mempengaruhi konsumsi saat ini maupun yang akan datang. Kemudian teori Irving Fisher menjadi dasar teori pada umumnya.
Rumah tangga harus memperkirakan pendapatan yang akan diterima di masa depan dan konsumsi barang dan jasa apa yang akan mereka nikmati. Mengasumsikan konsumen berpandangan ke depan dan rasional, membuat pilihan antar waktu, yaitu pilihan yang meliputi periode waktu yang berbeda, yaitu masa sekarang dan masa yang akan datang. Menghilangkan hambatan-hambatan yang dihadapi konsumen, preferensi yang mereka miliki, dan bagaimana hambatan serta preferensi ini bersama-sama menentukan pilihan mereka terhadap konsumsi dan tabungan. Jadi menurut hipotesis Madoglini, bahwa orang-orang akan meratakan hidupnya pada saat mereka bekerja dan menabung, sedangkan untuk masa tua untuk menghabiskan tabungannya. Kemudian konsumsi dan tabungan pada masa lansia. Ada dua penjelasan mengapa lansia tidak melakukan konsumsi di masa tua. Yang pertama adalah lansia khawatir dengan biaya-biaya yang tidak terduga atau untuk berjaga-jaga, misalnya sakit atau lain-lain. Yang kedua, lansia menyimpan hartanya untuk meninggalkan warisan kepada anak-anaknya. Kemudian yang terakhir adalah teori konsumsi yang dinyatakan oleh Milton Friedman dengan hipotesis pendapatan permanen. Friedman menjelaskan perilaku konsumsi dengan menggunakan hipotesis pendapatan permanen. Dalam hipotesisnya, pendapatan masyarakat dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah pendapatan permanen dan yang kedua adalah pendapatan sementara atau bisa disebut dengan pendapatan transitori. Kemudian pendapatan permanen adalah pendapatan yang diharapkan orang untuk terus bertahan di masa depan. Sedangkan pendapatan sementara atau pendapatan transitori adalah bagian pendapatan yang tidak diharapkan untuk terus bertahan. Nilai pendapatan ini kadang positif dan juga kadang negatif. Ukuran pendapatan sendiri merupakan penjumlahan dan pendapatan permanen dan pendapatan sementara, atau bisa ditulis dengan Y besar sama dengan Y P kecil plus Y T kecil, di mana Y adalah pendapatan yang terukur, YP adalah pendapatan permanen, dan YT adalah pendapatan sementara. Untuk itu, Friedman beralasan bahwa konsumsi seharusnya bergantung pada pendapatan permanen, karena konsumen menggunakan tabungan dan pinjaman untuk melancarkan konsumsi dalam menanggapi perubahan pendapatan sementara. Jadi fungsi konsumsi menurut Friedman adalah C besar sama dengan konstan A Y P kecil, di mana A adalah konstanta yang mengukur bagian pendapatan permanen yang dikonsumsi. Sekian presentasi fungsi konsumsi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.